Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Mari pagi hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tercurah buat kami hari ini. Pagi hari ini kami akan buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu ini kita sedang belajar tentang menjaga hati. Hari Minggu kemarin kita diberkati luar biasa oleh Pastor Temi Pua yang memberikan kita satu perenungan bagaimana kita harus terus menjaga hati kita untuk terpaut dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini mari sama-sama kita lihat dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang percaya yang ada di Roma. Dan dari dua ayat ini kita belajar bahwa Paulus memberikan kita satu nasihat untuk kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadapan Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Saudara, memberikan tubuh kepada Tuhan untuk bisa menjadi persembahan itu berbicara tentang kita menundukkan setiap keinginan, kita menundukkan kehidupan kita di bawah pemerintahan Tuhan. Hanya hidup yang di bawah pemerintahan Tuhan yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, kita dikendalikan, kita didrive oleh keinginan-keinginan pribadi kita, keinginan-keinginan kedagingan kita. Saya ingat waktu saya belum mengenal Tuhan, saya belum punya pengenalan akan Dia, ada banyak keinginan-keinginan yang sebenarnya datang bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi keinginan-keinginan itu totally hanya untuk kepuasan diri sendiri. Ketika kita mulai mengenal Tuhan, maka ada satu kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita bisa menyenangkan Dia, untuk kita bisa melayani Tuhan, memberkati Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa itu adalah bentuk dari mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa memberikan waktu kita buat Tuhan, itu juga adalah bentuk dari mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Di ayat yang kedua, di sana Paulus menulis, janganlah kamu menjadi serupa. Kata serupa di situ dalam bahasa aslinya, janganlah kamu setuju dengan cara-cara yang dipakai oleh orang dunia. Janganlah kamu setuju dengan cara pikir dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dari dua ayat ini kita belajar bahwa kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah akan terus mengalami perubahan seiring waktu demi waktu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin saudara mengenal pribadi Yesus, semakin saudara mengenal bagaimana Tuhan itu mengasihi saudara, bagaimana Tuhan itu melakukan segala sesuatu buat kita, semakin kita mengenal pribadinya, maka kita akan semakin diubahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan kita mengerti hal ini, maka dalam segala situasi yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita bisa menyenangkan Tuhan di situasi itu. Ketika kita dikecewakan, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam situasi yang buruk, mungkin hari ini saudara sedang mengalami keadaan yang kurang baik. Tapi kalau kita memahami hal ini bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, maka yang kita pikirkan bukanlah jalan keluar supaya kita menang sendiri, kita selamat sendiri. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya lewat keadaan ini kita bisa mempermuliakan Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan buat saudara bahwa keadaan sulit terjadi bukan hanya supaya kita bisa melewatinya, tapi keadaan-keadaan sulit terjadi supaya lewat keadaan itu kita bisa semakin mengenal pribadi Tuhan. Kita bisa semakin dibawa untuk mengenal siapa Dia, siapa Yesus yang telah mati bagi saya dan saudara. Saudara, pagi hari ini kita belajar bahwa kehidupan kerohanian kita itu sangat bergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal pribadinya, maka kita akan semakin mudah
untuk bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Seiring dengan pengenalan kita, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan. Setiap hari saudara mendengarkan, menyaksikan doa fajar online ini. Setiap hari saudara mendapat renungan makanan-makanan rohani. Saudara semakin mengenal Tuhan. Dari ini semua kita akan ditolong untuk kita bisa terus mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, biar setiap kita belajar satu hal pagi hari ini, terus mengandalkan Tuhan, saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena buat kita orang percaya ada janji pemeliharaan Tuhan. Buat saya dan saudara ada janji perlindungan Tuhan. Buat saya dan saudara, kita warga kerajaan Allah, ada janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu bisa terjadi, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kehidupan kita. Dia selalu ada, Dia selalu setia bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari jangan menyerah dalam kehidupan ini. Mungkin berat yang sedang saudara hadapi, tapi kalau saudara terus mengarahkan pandangan kepada Kristus, saudara akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Saudara akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tetap semangat dalam perjuangan iman kita. Dan teruslah berubah, mengalami perubahan setiap hari seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Mari pagi hari ini kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan, semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, semua yang kami usahakan, harapan kami, cita-cita kami, hamba berdoa Tuhan, biar semua terlaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Kami percaya bahwa ada pagar perlindungan Allah buat kami. Tidak ada satu penyakit pun yang berani mendekati kami, sebab ada pagar perlindungan Kristus dalam hidup kami. Kuatkan setiap kami yang lemah, bangkitkan kepercayaan kami kepadamu, biar setiap kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Yesus, dan Engkau menyatakan dirimu, menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.